Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula perintah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk menyebarkan agama tauhid di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Dikaruniai seorang putra setelah sekian lama menanti. Putra tersebut yang diberi nama Ismail lahir dari istri kedua Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar, seorang hamba sahaya perempuan yang diberikan istri pertama Ibrahim, yakni Siti Sarah, karena tidak kunjung diberikan keturunan darinya. Suatu malam Nabi Ibrahim mendapat mimpi berulang kali di mana ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail sebagai bentuk kurban. Mimpi tersebut membuat Nabi Ibrahim dilanda kebingungan dan keraguan. Bagaimana mungkin ia harus mengorbankan putranya yang sangat ia cintai? Nabi Ibrahim alaihi salam bimbang antara keraguan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menceritakan mimpinya kepada Ismail dan putranya yang penuh keyakinan itu. Justru mendukung ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hati yang teguh dan penuh keikhlasan, Nabi Ibrahim membawa Ismail ke sebuah lembah yang berada di Mina untuk melaksanakan perintah Allah. Ismail yang telah siap untuk dikorbankan dibaringkan di atas tanah dan pisau tajam telah dipegang oleh Nabi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keajaiban muncul pada saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail. Berkali-kali pisau tidak melukai leher Ismail. Tepat saat Nabi Ibrahim hendak mengorbankan Ismail, Allah menurunkan wahyu untuk menghentikan tindakan tersebut, dan sebagai gantinya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih seekor domba jantan yang telah disediakan Allah di dekatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa kurban ini menjadi bukti nyata ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesediaannya untuk mengorbankan apapun demi menjalankan perintahnya. Kisah ini juga menjadi simbol pengorbanan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah di balik kisah kurban. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam peristiwa kurban mengajarkan banyak hikmah penting bagi umat Islam. Di antaranya yang pertama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni perintah untuk menyembelih Ismail merupakan ujian ketaatan bagi Nabi Ibrahim. Kesediaannya untuk mengikuti perintah Allah meskipun sangat berat menjadi contoh teladan bagi umat Islam
untuk selalu taat kepada Allah dalam segala situasi. Lalu hikmah yang kedua adalah kesabaran dan keikhlasan. Dalam menghadapi ujian berat ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menunjukkan kesabaran dan keikhlasannya yang luar biasa. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana terbaik bagi hambanya. Lalu hikmah yang ketiga adalah bentuk pengorbanan. Peristiwa kurban melambangkan pengorbanan yang dilakukan umat Islam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan ini bukan hanya tentang harta benda, tetapi juga tentang waktu, tenaga, dan bahkan jiwa raga. Lalu hikmah yang terakhir adalah bentuk kasih sayang. Meskipun Nabi Ibrahim sangat menyayangi Ismail, ia rela mengorbankannya demi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu diutamakan di atas kasih sayang kepada makhluk lainnya. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan daripada peristiwa kurban, yakni peristiwa kurban diperingati setiap tahun oleh umat Islam dengan hari raya Idul Adha. Di hari raya ini, umat Islam melaksanakan ibadah kurban dengan menyembelih hewan ternak seperti sapi, kambing, atau domba dan membagikan dagingnya kepada fakir miskin dan kerabat. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam dalam peristiwa kurban akan selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi umat Islam untuk terus meningkatkan ketaatan, kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.